Halo, perkenalkan saya Dr. Igede Enda Narendra. Kali ini kita akan membahas tentang sinusitis dan serba-serbi operasi hidung sesuai dengan pertanyaan yang masuk di Instagram Kena Medika. Oke, untuk sinusitis itu sendiri, gimana sih tanda-tanda kita mengalami sinusitis? Pertama, harus memenuhi kriteria, yaitu yang jelas adanya hidung tersumbat. Yang kedua, adanya lendir yang keluar dari hidung, baik itu ke depan atau ke belakang, ke tenggorok. Berikutnya juga bisa diikuti oleh adanya rasa tertekan di wajah seperti pressure atau nyeri kepala di wajah, dan juga adanya gangguan dari penciuman. Oke, baik. Untuk penyebab dari sinusitis, pertama kondisi sinusitis itu adalah terjadinya peradangan di rongga hidung sampai ke rongga sinus kita. Itu biasanya disebabkan oleh pertama adanya infeksi, bisa infeksi virus atau bakteri yang paling sering, kemudian bisa diikuti oleh kondisi alergi dan adanya kondisi dari iritasi dari paparan lingkungan seperti asap, rokok, dan kondisi yang lainnya. Kondisi sinusitis itu juga bisa diperparah oleh kondisi-kondisi yang lain seperti adanya gangguan anatomi seperti sekat hidung yang bengkok, pembesaran kelenjar hidung, dan kondisi-kondisi seperti adanya tumor, dan bahkan juga ada infeksi gigi juga bisa menyebabkan kondisi sinusitis. Oke, untuk penanganan sinusitis itu untuk kondisi awal itu bisa kita obati dengan obat-obatan dulu atau terapi konservatif. Itu seperti apa? Kita akan sarankan pasien untuk melakukan cuci hidung, gunakan obat-obatan simptomatik atau untuk mengurangi gejala seperti obat anti radang, obat pilek yang ada kandungan pseudoephedrine atau dekongestan, dan juga jika diperlukan, jika mengarah ke ada infeksi bakteri, bisa kita berikan antibiotik. Nah, jika dalam kondisi konservatif ini pasien masih memiliki gejala dan tidak kunjung membaik, baru kita akan sarankan untuk pasien melakukan pemeriksaan penunjang. Yang paling sering kita lakukan adalah CT scan. Nah, jika dari CT scan kita melihat adanya kondisi gangguan sinusitis yang cukup parah, maka di sana kita pertimbangkan atau edukasi pasien untuk mempertimbangkan melakukan tindakan operasi sinusitis. Untuk operasi sinusitis itu sendiri, saat ini kita sering melakukan tindakan yang namanya FES atau Functional Endoscopy Sinus Surgery, yaitu kita melakukan tindakan operasi menggunakan kamera untuk mencapai rongga sinus dan melakukan pembersihan dan pencucian rongga sinus. Untuk kondisi operasi itu sendiri, seharusnya tidak akan merubah bentuk hidung dari pasien karena kita hanya melakukan tindakan di rongga-rongga sinus tanpa merubah struktur hidung sinus dari luar. Dan untuk pemulihan pasca operasinya, rata-rata pasien pasca operasi sinusitis itu perlu opname atau dirawat sekitar 1-2 hari pasca tindakan. Setelah itu pasien bisa pulang dan kita sarankan untuk kontrol setiap minggu untuk melakukan pencucian hidung dan untuk melakukan evaluasi pasca tindakan. Total rata-rata pemulihan untuk kondisi sinusitis dari operasi sampai selesai itu kira-kira sekitar 3-4 minggu. Ya, untuk kondisi sinusitis itu sendiri, jika kita tidak lakukan terapi atau kita tidak obati secara baik, maka tentu saja kondisi sinusitis akan mengganggu kualitas hidup dari pasien itu sendiri. Maka itu akan mengganggu kondisi secara umum, kondisi untuk melakukan aktivitas yang lain-lainnya. Dan juga ada berbagai komplikasi yang mungkin terjadi jika kondisi sinusitis yang sudah parah itu tidak diobati atau dibiarkan, yaitu bisa mengalami komplikasi sampai ke mata, bahkan sampai ke otak. Untuk penanganan sinusitis itu bisa menggunakan BPJS, itu bisa kita lakukan di rumah sakit Kena Medika, dan itu bisa di-cover dari awal, dari mulai konsultasi di poliklinik, pemeriksaan penunjang seperti cek darah atau cek untuk CT scan, bahkan untuk tindakan operasinya, serta perawatan pasca operasi pun bisa menggunakan semua di-cover oleh asuransi BPJS.